tugas Gus Malik segera dimulai. Baik, sebelumnya selamat siang, salam kebangsaan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Salam Pancasila. Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran para sahabat tokoh nopo nggih, istilah Bante sahabat rohani untuk diskusi dialog karena memang masih dalam kondisi pandemi, kita virtual sebagai refleksi memaknai hari-hari besar yang ada yang mana gambarnya nggak keluar pada bulan Mei. Tadi ada hari besar kebangsaan dan hari-hari besar keagamaan. Mas gambarnya belum ada, itu belum dibuka videonya. Oh, saya pakai Wisma STI, Bante, karena feedback kami di sini. Jadi nama gitu? saya bicara atas nama Wisma STI, tapi suaranya dari Isyanto. Tadi kita cek feedback, jadi saya bicara dari niki, kalau sama rencang-rencang di Wisma STI. Bukan, nggak ada gambarnya. Ada, sudah ada itu. Gimana? Coba saya, niki feedback berarti. Ah, niki boleh begini. Nah gitu. Ah, gini, baik, maaf. Kami lanjutkan. Jadi acaranya kurang lebih nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nanti kami putarkan sharing video. Setelah itu sambutan pembuka dan dari Pak Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Agama Buddha, Pak Supriyadi. Selanjutnya nanti refleksi dialog yang akan dimoderasi oleh Gus Chandra Malik. Mudah-mudahan nanti terjadi dialog yang menarik. Saya rasa tadi juga pembukaan juga sangat menarik. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang kepada Bante Dhamasubo, Prof. Komarudin, Pak Direktur, Pak Yudi, Kang Engkus, dan Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu, untuk memulai acara ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Diri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Bapak Supriyadi, untuk menyampaikan sambutan dan membuka diskusi kita pada siang hari ini. Silakan, Mas Direktur. Selamat sore, salam Pancasila. Saya menggunakan meminjam yang ditinggalkan oleh Prof. Yudi Latif. Yang mulia Bante Dhamma Subhu, yang saya hormati Pak Profesor Komarudin Hidayat, yang saya hormati Pak Yudi Latif PhD, yang saya hormati Kang Engkus Ruswaya, yang saya hormati juga Gus Chandra Malik, para sahabat rohani semua, dan tidak lupa Bung Isyanto bersama teman-teman dari Institut Nagarjuna. Tentu pada kesempatan yang baik ini, ya, saya bersyukur bahwa diajak bersama dengan para sesepuh dan bini sepuh yang hadir di sini. Karena itulah maka perlu kita bersyukur pada Tuhan Maha Esa, sehingga pada hari yang sangat bahagia ini kita bisa bertemu dalam suasana yang penuh kebahagiaan di ruang virtual yang disiapkan oleh teman-teman dari Institut Nagarjuna. Nah, kebersamaan kita hari ini mungkin tentu bukan kebetulan semata, tapi saya yakin bahwa kita bertemu ini karena ada jalinan persaudaraan sejati yang telah terajut cukup lama dan juga sudah mengakar dalam pribadi kita yang terbuka, sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini. Karena itulah maka sekali lagi saya berterima kasih kepada para sahabat rohani semuanya yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk jagong bersama dengan para pegiat budaya, penjaga keutuhan bangsa dan negara yang kita banggakan pada sore hari ini. Nah, pada kesempatan ini pula kepada para sesepuh dan bini sepuh, kita akan mendengarkan ulasan atas nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mungkin seakan-akan itu hilang dari jati diri bangsa Indonesia. Nah, sementara perjalanan zaman telah mencatat bahwa atas dasar nilai luhur itulah sesungguhnya kepribadian bangsa kita itu dapat menyatukan kita semua dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaan yang ada di dalamnya. Nah, tadi bulan Mei disampaikan oleh Bante bahwa bulan Mei tahun 2021 itu merupakan bulan penuh makna bagi kita semua. Di mana tadi disampaikan berturut-turut kita tuh mengenang dan merayakan hari besar nasional, baik itu hari keagamaan maupun hari nasional lainnya. Nah, karena itu sekali lagi bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 yang hari ini kita masih rasakan, mudah-mudahan ini dapat membangkitkan kesadaran kolektif kita dari seluruh masyarakat untuk kita tetap merayakannya dengan sebaik-baiknya dengan panduan protokol kesehatan. Namun demikian tentu tidak akan kehilangan dari makna itu sendiri. Karena itu sekali lagi marilah kita dengarkan untaian kata yang akan disampaikan oleh para sepuh dan bini sepuh kita hari ini. Semoga apa yang nanti akan beliau sampaikan itu akan dapat menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang ada dalam suasana kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian akan dapat diteguhkan satu kebersamaan yang oleh teman-teman oleh kami di Kementerian Agama kita sebut dengan meneguhkan moderasi beragama untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada sekali lagi para sahabat rohani sekalian, selamat kita mendengarkan dan mengikuti jagong bersama pada sore hari ini. Semoga Tuhan Maha Esa menuntun kita untuk menjadi manusia berbudi luhur. Sekian, terima kasih, dan mari kita ikuti jagong bersama kita. Saya akhiri dengan salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Selamat sore. Sore. Terima kasih Pak Direktur atas sambutannya. Saya tidak berpanjang lebar agar jagong, agar dialog, agar acara temu tokoh, temu sahabat rohani ini berjalan dengan baik. Saya mohon kesediaan Gus Chandra Malik untuk memimpin jalannya acara ini.
kurang lebih nanti 1 jam ke depan Gus Chandra. Kemarin Gus Chandra nanya kurang lebih waktunya berapa? Kurang lebih 1 jam ke depan. Saya persilahkan kepada Gus Chandra Malik. Purbo lan wasesonya, monggo Gus Chandra, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Terima kasih atas kehadiran Anda semua, terutama guru saya, sahabat rohani saya, Bante Damosubo, kemudian juga para tokoh bangsa, para negarawan, bukan hanya pemikir, penggagas, penulis atau pembicara, bahkan juga penggerak kerukunan, kedamaian, kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Saya sebutkan diantaranya adalah Profesor Komarudin Hidayat, Kang Yudi Latif PhD, dan Kang Engkus Rusmana. Terima kasih telah rawuh, telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan, rasa cinta kepada bangsa dan negara, dan semangat untuk terus memperjuangkan kerukunan antar umat beragama. Baik, sebelum kita mulai jagong bersama ini, saya akan mempersilahkan Bante Damosubo untuk memberikan salam pembuka, salam kehangatan kepada kita semua, dan saya sangat terima kasih Bante terus-menerus istiqomah konsisten dalam mengajar dan mengajak pada kebahagiaan. Monggo Bante. Terima kasih. Salam sehat, imun, iman, amin, amat. Salam sehat. Salam Zoom, Pasisoma. Nah, Zoom ini juga punya salam. Pasisoma itu pagi, siang, sore, malam. Terima kasih atas berkenannya para yang terhormat sahabat rohani. Bante. Pak Yudi. Ya. Ya. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Bante mengapa menyebut kami sebagai sahabat rohani? Ya. Sementara di beberapa kalangan mungkin perbedaan itu jelas-jelas dijadikan pembeda yang tegas. Bahwa seumpamanya saya seorang muslim, maka yang lain adalah non-muslim. Padahal saya yakin betul yang teman-teman kita yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha juga tidak akan menyebut kita sebagai non-Kristen, non-Katolik, non-Hindu, atau non-Buddha. Nah, Bante ini memperkenalkan ungkapan yang sangat indah, sahabat rohani. Ini asal mulanya seperti apa, Bante? Ini mesti konfirmasi dengan para yang ahli bahasa. Ini ada Prof, ada PhD, ada Pak Direktur, ini kan ahli-ahli bahasa. Ya. Saya juga tidak tahu dari mana asal-usul bahasa itu, tapi kan sekarang itu kita sudah bersama-sama memakai rohani. Rohani kan batiniah. Ya. Nah, batiniah itu sebetulnya apa? Batiniah, rohani itu kan peleng, kedung, tengah-tengah. Ya. Tengahnya itu semua apa namanya? Rasa. Nah, begitu. Sekarang kita boleh berbeda-beda apapun, tapi yang namanya rasa kan sama, toh. Misalnya merasakan gula, yang namanya gula itu ya manis. Karena itu harus dicicipi, harus diuji materi, apalagi masa sekarang. Sekarang ini kan sudah dipopulerkan generasi Z, generasi masa kini, generasi milenial itu artinya generasi data dan fakta. Bukan cerita yang tanpa rasa, bukan janji-janji yang tanpa bukti. Itulah masa kini. Buktinya, kalau anak-anak kayak bilang sama dia, aku lagi di sini loh, lu di mana? Aku lagi di kafe. Buktinya apa? Nah, kan data toh. Nah, untuk uji materi harus klik, lalu truk. Nah, gitu kan. Orang anak-anak, bapak-bapak yang ngono, saya dengan Gus Komar, dengan Gus Chandra, dengan Pak Yudi, dengan Prof Komar kalau lagi laporan, saya lagi di sini loh, saya lagi di Israel loh, saya tunjukkan loh gambarnya memang di Israel tenanan loh, ya tak? Nah, jadi yang namanya rohani menurut saya sinonim dengan rasa. Rasa. Jadi kalau kita menyebut bahasa rasa,
gitu, itu akan sampai pada titik yang sama. Meskipun berbeda-beda gitu kan. Tapi satu Nah, jua, Bante ya. Tapi satu jua. Gitu maksud saya, Mas. Ya. Nah, ketika kemudian kita memang ditakdirkan dan berbakat untuk beragam dalam keberagamaan, rasa yang bagaimana, Bante, yang kira-kira bisa menyatukan kita? Apakah bisa kita menyebut bahwa kenusantaraan inilah rasa sejati kita, kebinekaan inilah yang menunggal ikakan kita, atau kita memberi kesempatan kepada rasa lain untuk juga masuk ke wilayah batiniah kita, Bante? Nah, ini yang mesti kita konfirmasi juga. Saya kebetulan sudah keliling dunia itu kira-kira 2/3 dunia. Jalan-jalan ya kadang-kadang mandek barang gitu kan. Nah, itu ketemu Bapak Paus itu di Vatikan, itu tenanan loh. Itu tenanan bersama dengan Bapak Paus. Orang mau action loh itu betul-betul di Vatikan. Nah, akhirnya kalau kita berbicara rasa untuk menemukan kita. Kalau kita berbicara rasa, dimanapun kita berada, rasanya kan juga tetap sama. Saya di tempat lain, Gus Chandra di tempat lain, anak-anak di tempat lain. Kalau saya merasa senang, di sana kan juga merasakan kesenangan itu. Nah, sekarang kalau kita konteksnya kepada kebangsaan, Nusantara, Indonesia, mereka merasakan Indonesia itu. Nah, kalau dia merasakan Indonesia, berarti ya di Indonesia. Jadi meskipun badane, orange, omae, ya mangane, ya nguyuwe, ya kencingnya bareng ning Indonesia. Tapi kalau rasanya tidak Indonesia, loh itu tak kira-kira. Ini penting sekali ya. Bante, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan hari ini kita mengundang para tokoh, para negarawan. Ada Profesor Komarudin Hidayat, ada Kang Yudi Latif PhD, ada Kang Engkus Rusmana. Bante melihat beliau-beliau ini sebagai wajah Indonesia yang ramah di mata dunia. Pergerakan beliau-beliau ini menurut Bante bagaimana dalam memperkaya khasanah rasa rohani kita ini, Bante? Ya, saya begitu berdekatan, bersandingan dengan para beliau itu rasanya saya ayem. Rasanya adem, tidak was-was. Lah berarti rasa yang saya rasakan itu juga terpancar dari sana. Coba kalau kita dekat dengan orang yang uring-uringan, yang garang, yang pemarah, yang pengutuk, yang pembenci, rasanya kan saya juga enggak enak. Kenapa saya kalau deketan dengan para beliau rasanya enak? Berarti beliau itu rasanya juga enak, gitu kan? Mari kita tanya saja nanti secara langsung pada beliau-beliau itu bagaimana para beliau kalau lagi berdekatan, misalnya saya dekat dengan Pak Yudi, duduk bersebelahan dengan Prof, duduk bersandingan dengan Pak Angkus, dengan Gus, rasanya piye? Mumpung ini ketemu, ayo kita konfirmasi. Sekarang kan kita pada berbicara mau mengembali pada zaman data dan fakta, bukan cerita tanpa rasa. Jadi agama-agama pun sekarang sebenarnya dituntut agama yang data dan fakta, bukan hanya cerita tanpa rasa, bukan hanya janji-janji tanpa bukti. Kita sudah terlalu jauh menjadi korban cerita yang tanpa rasa, janji yang tanpa bukti. Ya, kita persilakan Prof. Komarudin Hidayat, Kang Yudi Latif, Kang Engkus Rusmana. Assalamualaikum, selamat siang, sampurasun, sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Gus Chandra. Prof. Komar, saya persilakan untuk menyampaikan salam pembuka kepada kita semua. Terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Sangat kedengaran nggak suara saya? Ya, sampai menembus ke hati. Sampai kerasa loh. Rasanya juga nyes gitu. Pak, aku ini di kafe, nggak mau ganggu orang lain. Oke, ya. Terima kasih ya. Saya akan mulai dengan rasa bahwa saya melihat ya dinamika hidup itu kan pergulatan antara hati, ya, otak dan jasmani, antara heart, ya, head dan hand, ya, antara soul, mind, and body, antara iman, ilmu, amal. Pergulatan tiga-tiganya. Nah,
dalam hidup sehari-hari, kita ini memulai dengan aktivitas yang bersifat natural. Natural. Dia natural being. Kita itu makhluk natural layaknya hewan. Ya. Hewan itu ada dua orientasinya. Menghindari dari yang sakit, avoiding the pain, dan mencari yang senang, looking for the pleasure. Oke. Itu hewan. Dan kita sesungguhnya digerakkan oleh rasa menghindari rasa takut. Takut akan sakit, buat rumah sakit. Takut lapar, makan. Takut kehujanan, buat payung. Takut. Sekian banyak takut, itu kemudian mendorong kita berbuat sesuatu. Nah, yang kedua baru cari kesenangan. Ya. Tapi yang pertama sesungguhnya kita itu ingin menghindari hal-hal yang menakutkan hidup ini. Untuk survive. Yang kedua baru pleasure. Nah, jadi kalau hidup itu hanya mencari pleasure dan avoiding the pain, ya nggak ubahnya kayak hewan. Ya. Dan kelihatannya orang udah meriah sekali loh hidup di situ. Lihat aja sinetron itu kan, itu aja mencari kan. Nah kemudian kita oleh Tuhan diberi kapasitas akal, sehingga kita ini juga rational being atau cultural being. Oke. Misalnya kalau natural itu didorong oleh insting, melihat, mendengar, bergerak, sexual drive itu sama saja hewan. Tapi kita makhluk kultural. Ya. Tidur itu kultural. Tidur itu natural. Tapi mengapa tidur di tempat tidur itu kan kultural. Tidur. Makan itu natural. Tapi makannya di meja, pakai piring dan pakai itu manner, kan kultural. Ya. Nah, itu manner itu kan kultural. Nah, kultural ini ada dua produknya. Satu teknologi. Jadi hidup ini dengan teknologi tujuannya agar nyaman dijalani. Ya. Duduk di tempat yang empuk, lari dulu kalah dengan kijang, sekarang kijang ngakui kalah, ada mobil kijang. Kuda pun taklo, ada Mitsubishi kuda. Ada lagi Jaguar. Bahkan burung Garuda udah kalah dengan pesawat Garuda. Betul. Ya. Ikan paus sudah kalah dengan kapal selam. Ya. Dulu hewan tuh bisa sombong, pendengarannya lebih jauh. Sekarang mereka kalah, kita bisa ngobrol lewat handphone. Ya. Kan? Jadi nalar itu menciptakan teknologi agar hidup lebih nyaman dijalani. Ya. Dan sekarang hidup itu tidak bisa kita bebas dari teknologi. Termasuk kita ngobrol ini kan teknologi. Ya. Ya kan? Ada kulkas, ada segala macam lah. Lebih-lebih sekarang ketika ada artificial intelligence. Kelemahan natural itu sekarang bahkan dibantu, dipercayakan pada teknologi. Sampai-sampai ada ungkapan, hati-hati, ada technological authoritarianism. Bukan political authoritarianism, tapi yang otoriter itu sudah teknologi. Kita ini dipercayakan dan percaya pada teknologi. Sampai-sampai kita itu, betulkah kita punya kemerdekaan? Kita itu diarahkan kok oleh algoritma, oleh big data kok. Ya. Kita belanja apa, baca apa, nonton apa. Sekarang ini Amazon yang terakhir menciptakan Kindle. Jadi kalau kita nonton film, baca buku, kita dibaca oleh Kindle itu. Oke. Emosi kita senang atau sedih, film apa disenangi, buku apa, bab apa, semuanya direkam. Teman kita siapa, makanan apa, kesehatan kita apa, itu direkam. Sehingga otoritas itu dulu pada sains, pada agama, pada kitab suci. Sekarang otoritas itu beralih. Yang punya kekuasaan itu adalah big data, algoritma. Nah, yang kedua, penalaran kita menciptakan pranata sosial. Dengan teknologi agar hidup lebih nyaman, dengan pranata sosial agar lebih tertib hidup ini. Aman dan tertib. Pranata sosial paling tinggi, iya negara. Ya. Semua negara itu tujuannya menciptakan rasa aman, damai, sejahtera. Dan yang menarik, beberapa negara yang bisa menciptakan rasa aman, damai, makmur negaranya,
itu bukan negara yang sibuk ngomong agama. Oke. Ya, menarik ini. Jadi kalau agama tujuannya damai, ternyata mereka yang nggak ngomong agama lebih damai. Harus berupa tindakan ya, Prof. Negara yang mencanyuti, misalnya New Zealand, Jepang, Finlandia. Jadi tugas negara itu menciptakan kedamaian, keteraturan, kayak traffic light dan sebagainya. Ya. Jadi rational being itu dua. Satu teknologi, kedua adalah pranata sosial. Ya. Yang paling sederhana tentu adat istiadat, teposiro, sopan santun, dan seterusnya. Ya. Nah, tapi kemudian saya sebagai orang beriman percaya kita itu juga makhluk spiritual, spiritual being, yang tujuannya agar hidup ini bermakna dan terarah. Kalau teknologi itu agar nyaman dan aman, tapi kalau spiritualitas agar bermakna dan terarah. Karena kalau hidup itu hanya sebatas fisikal, terlalu pendek. Apa yang kita cari-cari, kita pikirkan, itu terlalu pendek. Bahkan hari depan, itu kan hari yang suram. Menghadapi tua, menghadapi sakit, dan ujungnya kalah. Apa yang kita cari-cari, goodbye satu-satu. Nah, di sini spiritualitas mengajarkan bahwa kita itu lebih dari sekedar physical being, kita itu lebih dari sekedar rational being, kita ini spiritual being, datang dari yang maha spiritual. Rumah saya itu kan dekat Borobudur, kaki Borobudur. Satu hari saya duduk merenung gitu. Saya bayangkan tuh Bante ya. Berapa banyak orang-orang yang mengumpulkan batu, kemudian bekerja ngangkat batu, buat bangunan luar biasa. Luar biasa. Ujungnya apa Borobudur itu? Puncaknya itu Arupadatu. Kekosongan, kosong, suwung. Jadi ujung dari pendakian Borobudur itu suwung. Artinya apa? Beyond, sampai pada spiritual stage ujungnya itu. Berangkat dari yang fisikal, rasional, ketika membuat batu itu kan rasional sekali, ukurannya, segitiganya, itu kan rasional sekali. Kalau nggak rasional, udah runtuh dari dulu. Tapi ujung eksak gitu ya. Apa? Kekosongan, eksak sekali. Piramid itu eksak sekali. Jadi kalau orang mengatakan dulu nenek moyang kita primitif itu bodoh, siapa bilang bodoh? Dulu gitu ya. Iya. Baik, Prof. Komar, terima kasih salam membukanya. Saya memberi kesempatan kepada Kang Yudi Latif. Oke. Terakhir. Nah, terakhir gini, sebagai penutup. Jadi Mekah itu ketika saya ke Ka'bah Mekah sama kosong. Dari puncak dari perjalanan itu kekosongan. Dalam kekosongan itulah kemudian kita mencari hakikat yang wujud di balik yang materi ini. Mungkin itu yang disebut salam rohani, sahabat rohani. Sahabat ketika kita berada pada ruang itu. Betul. Terima kasih Prof. Komar. Nah, Kang Yudi Latif, saya persilakan memberi salam membuka. Dan ini ada awal yang menarik dari obrolan kita pada siang hari ini. Kang Komar mengingatkan kita bahwa ternyata tidak hanya menjadi citizen saja sekarang. Sekarang sudah menjadi netizen, sudah menjadi masyarakat dunia. Teknologi komunikasi terutama menembus sampai kepada wilayah paling intim dari rumah kita, dari diri kita. Anak-anak kita sudah memegang HP. Pendidikan, pengajaran tidak lagi bisa mengandalkan para guru dan sekolah saja. Tapi sekali lagi kembali kepada keluarga, kepada ayah dan ibu. Nah, nilai-nilai Pancasila bagaimana nih Kang Yudi Latif? Dalam menghadapi arus besar perubahan pada zaman generasi Z atau generasi Zoom, ya Bante? Ya. Saya persilakan Kang Yudi Latif. Ya, baik, terima kasih Chandra. Pertama saya ucapkan sekali lagi selamat hari Raya Trisuci Waisak pada sahabat-sahabat rohani saya, Bante Damosubo dan rekan-rekan yang lain. Juga salam Pancasila buat kita semua. Salam Pancasila. Ya, saya juga setuju tuh sekarang ini kok banyak salam ditambah-tambah itu. Padahal sebenarnya itu diskriminatif menurut saya, karena itu kan jumlah keyakinan Indonesia itu lebih dari 40 gitu. Kalau mau semua
harus tak salam itu. Gitu. Iya, Kalau cuma berapa agama itu diskriminatif justru. iya. Kita memerlukan satu jenis salam yang bisa diterima oleh seluruh ajaran agama. Karena kalau pakai salam masing-masing agama, nanti Kang Kus saja belum kebagian tuh. Iya, diskriminasi terus ini kita. Diskriminasi terus itu. Iya. Jadi kadang-kadang kita ini suka salah kaprah gitu. Iya. Udah kalau mau ini salam damai bahagia buat saudara sekalian. Udah. Tuh. Gitu. Kalau nggak mau pakai agak-agak sekuler salam Pancasila gitu aja. Salam Pancasila. Kalau Buddhis kan semoga semua makhluk bahagia. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ini persal. Sama kan esensinya dengan Islam. Salam damai dan bahagia saudara-saudara sekalian. Mungkin bahasa Arabnya nggak usah disebut lah supaya nggak kelihatan asosiasinya pada agama. Ini layak diperjuangkan Kang Yedi. Ya. Pada tataran negara bahkan. Di Indonesia ini agak aneh ya, memang seolah-olah Arab itu identik dengan Islam dan Islam itu identik dengan Kristen. Padahal di dunia Arab orang Kristen juga mengucapkan Assalamualaikum juga. Gitu. Ya, betul. Dan mungkin orang Indonesia kaget yang menyamakan Islam dengan Arab itu. Orang Arab menyebut kebaktian di masjid itu juga sholat gitu. Ya. Jamaah haji bertemu orang-orang Arab ngobrol, mereka mendekat dan amin. Ya, sama. Dipikir berdoa. Akibatnya kan kita kehilangan imajinasi Palestina itu seolah-olah orang Islam semua. Nah, ya. Padahal Palestina itu ada orang Kristen, bahkan dulu disebut Arab itu ada negara yang dominannya Kristen. Dulu Libanon tuh dominan Kristen. Gitu. Itu loh. Jadi oke lah. Jadi apa boleh buat? Jadi di kita ini Assalamualaikum sudah dianggap hak paten kelompok Islam gitu. Padahal di dunia Arab itu umum saja. Artinya salam damai, sejahtera, bahagia buat saudara-saudara sekalian. Oke. Nah ini dari perkara salam ini, memang kemudian kan salam semua agama itu, semua keyakinan itu pada dasarnya kan menyeru kepada satu seruan pada kebahagiaan, seruan pada kebajikan hidup bersama. Gitu. Dan ini kan menarik ini. Tadi Mas Komar sudah bicara dan kita di suasana Waisak, itu kan penjelajahan Siddhartha Gautama ini kan penjelajahan rohani, karena secara jasmani dia seorang anak raja, seorang raja, selalu diperhatikan seluruh kebutuhannya, selalu dijaga oleh pembantu-pembantunya, tapi yet dia masih memerlukan satu penjelasan hidup gitu. Sebenarnya hidup ini diciptakan untuk apa gitu. Dan untuk tidak mempertanyakan hal eksistensial itu kan dihambat tadinya, jangan ketemu sama orang tua, orang sakit, orang mati, orang putih kan dijaga supaya karena begitu tahu bahwa hidup itu pendek tadi itu. Orang sakit bisa tua, bisa mati. Jadi apa artinya kita menjadi raja? Apa artinya kesenangan jasmania ini? Dan pada akhirnya kemudian semua pertanyaan itu ujungnya kenapa kita diciptakan, kenapa kita hadir di dunia ini gitu. Orang beragama tentu mengatakan kita hadir di dunia karena diciptakan Tuhan gitu. Tapi persoalannya Tuhan menciptakan kita di dunia itu untuk apa gitu? Apakah untuk self glorification, untuk menunjukkan kehebatan Tuhan gitu? Ya. Atau apa sih tujuan penciptaan itu? Apakah mungkin bahwa dalam penciptaan itu intrinsik bahwa sebenarnya penciptaan ini untuk kebahagiaan gitu. Makanya sebenarnya setiap usaha manusia ujungnya tadi itu. Kalau di dunia ini kita diciptakan tidak untuk sia-sia, maka secara intrinsik manusia harus bisa mencapai kebahagiaannya right now di sini juga, tidak harus menunggu di alam bakanan. Ini kan sekarang ya Kang ya. Sekarang juga kita harus bisa di dunia. Kalau enggak, mengerikan sekali hidup di dunia ini. Dunia menjadi penjara penderitaan itu. Jadi agama harus bisa menjawab problem-problem bagaimana manusia bisa hidup bahagia di dunia sekarang juga. Gitu. Nah, jadi untuk itulah semua pencarian itu dilakukan. Memang dalam proses pencarian itu kita lihat akar tunjang dan batangnya itu sebenarnya sama. Yang mendua itu kan cabang dan ranting-rantingnya. Gitu. Makanya ini makna dari kalau kita sekedar Pancasila ini yang Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Ya kalau cabang rantingnya kita ini
beda-beda. Tapi kalau kita bisa, setiap pemeluk agama itu bisa menjibakan cabang ranting yang kecil-kecil dan mendekat batang pohon yang menjulang tinggi dan akar tunjang ke bawah, kita itu dipertemukan pada akar spiritualitas yang sama dan juga dipertemukan pada ujung pencarian hidup ini apa, sama untuk menjawab problem-problem eksistensial, pencarian kebahagiaan dan tujuan hidup ini gitu. Sama asal usulnya. Yang beda kan cara, cabang, ranting gitu. Nah, sayang kan kebanyakan orang ini hanya bergerak melihat sesuatu dari dataran rendah gitu. Ya. Kalau kita melihat segala sesuatu landscape itu dataran rendah, yang terlihat hanya keragaman jenis pohon-pohon gitu, beragam. Gitu. Ya. Tapi kalau kita bisa naik, bergerak meninggi, mi'raj, melihat dari pandangan elang, maka segala keragaman itu tampak merupakan satu kesatuan hutan yang sama. Gitu. Ya. Jadi segala perbedaan itu tampak menyatu dalam satu kesatuan hutan. Gitu. Ya. Maka di dalam carian kebenaran itu sebenarnya apapun caranya, apapun rantingnya, sama-sama tujuannya pada pencarian eksistensial, pencarian kebenaran. Itu yang disebut dengan tidak ada di dalam carian kebenaran tidak mungkin kita mendua. Ya. Semua kita ini adalah sahabat rohani yang sama. Nah, ini menarik ini. Ya. Sahabat rohani dalam arti partner dalam pencarian tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di alam hereafter nanti lah, gitu kan. Ya. Itu yang disebut sahabat rohani. Makanya kita lihat sebenarnya, misalnya dulu Husserl ya, dia nulis tentang axial age, ada zaman aksial gitu. Jadi sekitar abad ke-8 sebelum Masehi sampai ke-3 itu berbagai manusia yang hidup di berbagai tempat, ada di Cina, India, ada di Yunani, ada di Palestina, Judea gitu. Itu waktu itu belum ada transportasi yang saling menghubungkan mereka juga tidak di dalam tadi itu dalam saling bertemu dalam Upanishad itu. Satu sama lain tidak bertemu gitu ya. Tapi kenapa muncul musim semi ya, penjelajahan, pencarian spiritualitas yang sama. Di Cina muncul Confucianism, Taoism, di India muncul Buddhism, Hinduism, Jainism, ya, Upanishad, kemudian di Yunani muncul seperti Sofism, ya, Platonis dan lain-lain. Di Palestina ada muncul Judea, Isaiah, ya. Yang itu mereka tidak saling berkomunikasi, tidak saling bertukar, tapi apa ya, cara mereka menjelaskan eksistensi hidup, apa tujuan-tujuan keselamatan hidup itu nyaris sama gitu pada pokoknya. Artinya sebenarnya kita ini tadi sebagai spiritual being itu punya kemampuan untuk menemukan akar-akar spiritualitas yang sama meskipun dengan berbagai bahasa yang berbeda, tapi sebenarnya kita ini tadi spiritual being yang selalu ingin mencari asal-usul akar-akar terjauh dari kita, dan kita juga selalu ingin mencari mana semua penjelajahan hidup ini harus menuju. Dan itu ada di dalam DNA manusia, DNA spiritual itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau manusia sudah bisa menyebabkan unsur-unsur lahir dan masuk ke dunia batin, kita ini sebenarnya ya itu masuk di dalam persaudaraan rohani yang sama. Gitu. Ya. Nah, saya ini mengakhiri, saya masang masang di backdrop saya ini kan bunga teratai itu. Ya. Seperti kita tahu itu Borobudur itu sebenarnya dulu itu sebenarnya lambang bunga teratai itu. Jalan sekitar Borobudur itu dulunya konon itu sebenarnya kolam gitu, tapi kolamnya kering. Yang ada adalah kemudian tinggal candi, tapi candi itu sebenarnya merefleksikan teratai. Nah, waktu kita merumuskan lambang Indonesia, lambang negara, waktu itu panitianya kebetulan dari lintas agama juga, lintas etnis, ada dua itu yang diusulkan dari lambang negara itu. Pertama adalah teratai, ini diusulkan oleh Muhammad Jamin. Kedua adalah burung Garuda, diusulkan oleh Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid dari Kalimantan Barat. Nah, memang di dalam berbagai karya-karya arkeologis antropologis Indonesia
jejak-jejak pengaruh dari bagaimana simbol Ternate itu sangat luas di berbagai tempat, berbagai kearifan lokal, dan juga cerita-cerita tentang Garuda seperti Garuda Wisnu Kencana, Jatayu, dan lain-lain. Yang menarik, baik Ternate maupun Garuda itu punya akar yang kuat. Yang satu punya akar kuat di dalam tradisi Buddhisme, Ternate, sedangkan Garuda punya akar kuat terutama dalam tradisi Hinduisme gitu. Nah, yang menarik, waktu itu di situ kan ada natsir, ya. Orang-orang Islamnya ada natsir, yamin, ya. Kemudian pada akhirnya memilih Garuda ya sebagai lambang negara kita ini. Tapi pemahaman tentang bagaimana orang Islam bisa menerima simbol-simbol yang sebenarnya pada dasarnya bukan simbol keislaman, itu menunjukkan kelebaran rohani yang luar biasa. Ya, ya. Dan saya kira memang kalau kita susuri lebih jauh, sebenarnya perjalanan keagamaan bangsa ini teknologi dan ajaran agama sebelumnya yang elemen unsur-unsur keagamaan sebelumnya. Ya. Jadi itu di dalam antropologi dikenal bahwa meskipun misalnya Islam itu universal ya, datang dari dunia Arab, tapi begitu masuk ke lokalitas itu melahirkan ekspresi lokalitas yang khas karena sebenarnya dia ketika agama hadir tidak dari ruang vakum. Hadir dari keberadaan sedimentasi agama-agama sebelumnya gitu. Ya. Nah, itu juga yang saya ingin sekarang memerlukan riset yang panjang. Kenapa orang Islam di Indonesia ini relatif lebih terutama orang-orang di Sumatera gitu ya, itu relatif lebih egaliter gitu ya. Itu karena Sumatera dulu adalah pusat epicentrumnya dari Sriwijaya gitu. Ya, jadi pengaruh-pengaruh daripada keagamaan sebelumnya itu nyata di dalam cara kita mengembangkan agama-agama di kemudian hari. Termasuk pesantren-pesantren sendiri kan asal-usulnya melanjutkan tradisi mandala itu. Ya. Jadi tidak sepenuhnya agama yang datang belakangan itu datang dari kekosongan gitu. Ya. Tapi datang dari endapan-endapan pengaruh-pengaruh agama sebelumnya. Ya. Dan sejauh itu kita menurut saya sih itu biasa. Jadi kalau kita ke India misalnya ke Goa, kalau kita masuk ke sana ada satu gereja namanya gereja San Francis Xaverius ya, gereja Xaverius. Itu biasanya kalau orang gereja kalau di Eropa itu kan pakai dasi, pakai sepatu gitu. Ya. Masuk ke gereja itu. Kalau kita di Goa kita lihat mereka sendal dan alas kakinya itu ditaruh di halaman depan gereja gitu. Kebanyakan orang-orang Hindu di sana kalau masuk ke pura atau apa. Ya. Jadi nyata sekali di sana bahwa sebenarnya agama itu merupakan ajarannya universal. Ketika datang ke lokalitas, itu sebenarnya saling mengalami satu overlapping konsensus dengan agama-agama lain. Gitu. Dan saya kira Indonesia luar biasa karena kemampuan kita untuk menerima overlapping konsensus itu lebar, dan itu buktinya ketika kita memutuskan Pancasila. Pancasila ini kan hasil dari overlapping konsensus dari banyak keyakinan. Kalau Bung Karno mengatakan aku gali Pancasila itu dari bumi Indonesia sendiri, tapi dia bilang aku menggalinya dalam banget, dia bilang. Sab demi sab pengaruh pra-Hindu, sab pengaruh Hindu, sab pengaruh Buddhisme, sab pengaruh Islam, sab pengaruh Kristen. Jadi sebenarnya Pancasila itu hasil overlapping konsensus dari banyak pengaruh nilai agama yang bisa ditemukan pada nilai substantifnya, yaitu pada aspek-aspek kerohaniannya. Saya kira itu. Ya itu saja supaya tidak panjang lebar. Terima kasih. Terima kasih, Kang Yudhilatif. Ya. Saya beri kesempatan kepada Kang Kus Rusmana untuk menyampaikan salam pembuka, juga menguraikan apa yang menjadi isi hati saudara-saudara kita, teman-teman penghayat ini, yang sepertinya perlu terus kita support mendapatkan pengakuan yang lebih luas di Indonesia ini. Monggo, Kang Kus. Terima kasih, Mas Chandra. Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Rahayu. Jadi saya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kang Yudi tadi. Ya.
Ya, memang secara nasional mestinya kita dicarikan tuh salam yang bisa universal. Karena selama ini ya kami juga merasa, oh, ini kami dianggap tidak ada ini. Ya, jadi akhirnya kan itu terdiskriminasi kan. Padahal dari sisi perundang-undangan ya kita juga diakui oleh negara. Ada undang-undang yang mengakui keberadaan dan eksistensi penghayat kan. Cuma gitu dianggap ini karena agama lokal, kepercayaan lokal dianggap stratanya itu lebih rendah daripada agama yang datang dari luar. Nah itu yang kadang-kadang nyesek gitu di dada itu sampai sekarang masyarakat penghayat. Nah kemudian tadi saya kembali ke soal rasa gitu ya, apa yang disampaikan oleh Bante tadi. Itu memang kalau soal rasa itu kan universal tadi kan. Kalau kita merasakan asin gitu ya, mencicipi garam asin, ya seluruh dunia manusia juga merasakan pasti asin. Cuma ngomong yang bisa beda-beda bahasa. Dan juga saya kira binatang, hewan pun akan merasakan rasa yang sama itu terhadap garam gitu. Jadi itu universal karena memang berasal dari sumber yang sama. Nah, namun secara rasa saya kira itu kan ada dalam diri kita dan semua sebetulnya kiblat dalam hidup. Kiblat dalam hidup ini sebenarnya lari ke diri. Gitu. Kan kita tahu rasa panas, rasa manis, rasa dingin itu kan ada dalam diri, tidak bisa diceritakan oleh orang lain kan. Jadi kiblat benar dan salah juga akhirnya kan diri kita yang mengolah. Nah, kembali di rasa tadi itu kan dari uraian dari diri sebetulnya dari kajian dari masyarakat penghayat sebetulnya menemukan 3 unsur besar di dalam diri itu. Tadi ada raga, ada rasa, dan ada ingsun. Gitu. Nah, raga itu kan atau lahir itu berasal dari mana? Nah, di konsep kita itu berasal dari 4 unsur. Kita bernafas setiap hari keluar masuk angin, dari angin. Kita minum air, keluar masuk air dalam tubuh kita. Kemudian keluar masuk sari-sari makanan yang berasal dari tanah. Dan juga kita mendapat pemanasan yang sama dari api. Atau sinar matahari. Jadi 4 unsur, api, air, angin, dan bumi, itu unsur pembentuk raga di dalam diri. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, apakah itu hewan tidak berasal dari yang sama? Hewan juga sama, butuh 4 unsur, bernapas juga, minum air juga, dia makanan dari sari bumi juga, gitu kan, kena panas matahari juga, gitu. Nah, begitupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau dilarikan ke sana, baik manusia maupun hewan maupun tumbuhan itu berasal dari sumber yang sama. Jadi kalau tadi disebutkan sahabat rohani atau sahabat rosso, jadi bukan hanya rohani saja, jasmani juga kita sama. Berasal dari unsur yang sama, jadi sahabat jasmani juga. Kemudian tadi si ingsun. Ingsun dari mana? Di dalam keyakinan itu semua ingsun, semua yang yang menggunakan lahir dan batin di dalam dirinya, itu kan berasal dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Jadi itu juga sahabat satu Tuhan juga. Tuhan itu tidak beda-beda, satu. Kita saja yang berbeda-beda ya. Iya. Cuma kan masalah rasa di dalam ungkapannya, di dalam ekspresinya, itu kan akan dipengaruhi oleh karakter dasarnya satu bangsa atau karakter manusia itu, kemudian juga oleh karakter atau pola pikirnya. Nah, karakter dasar manusia itu dibentuk oleh alam. Alam. Iya, alam yang keras itu akan melahirkan orang yang ulet, daya juang tinggi, jiwanya keras, dan bila perlu karena sumber alam terbatas saling mengalahkan, berebut, sehingga perlu teori teknik perang, teknik berkelahi gitu. Nah, beda dengan alam yang subur makmur, banyak nih dia berbeda karakternya. Dia akan memiliki rasa bersyukur, ramah gitu ya, sangat menghormati terhadap tetangga atau yang datang, punya belas kasih, punya empati, tidak gampang tumbuh rasa curiga. Kita contoh bangsa pendatang yang masuk ke Nusantara, maupun bangsanya, maupun ilmunya, maupun ajaran agamanya, toh diterima dengan baik. Di mana ada konflik, ada perbedaan, berusaha diharmonikan. Itu kan karakter dasar kita tidak ingin konflik. Kemudian sabar, gitu kan. Kemudian sederhana, tekun, jujur, juga suka kebersamaan. Di kita mana ada, kalau dilihat dulu, mana ada kepemilikan pribadi? Nggak ada. Semuanya itu kepemilikan kolektif.
Jadi rasa kebersamaan lebih tinggi di masyarakat kita. Ya. Makanya ada istilah di Jawa kan, mangan orang mangan ngumpul gitu. Ya. Lebih nyaman untuk bersama. Tidak ada individual di dalam hidup ini. Kemudian toleran. Toleran kenapa toleran? Karena kita terbiasa dengan kebinekaan. Ya kan, dalam kita bineka. Bangsa kita bineka. Jadi perbedaan itu udah hal yang biasa. Gitu. Ya. Nah, itu karakter dasar kita gitu. Namun karakter dasar kita ini kan juga kita bukan bangsa yang tertutup kan, ya. Bangsa pendatang pada masuk, di situ terjadi perjumpaan, terjadi silang budaya gitu ya, yang tentu pola pikirnya berbeda gitu. Karena berasal dari karakter alam yang berbeda, sehingga kita yang tadinya tidak ingin konflik, tidak ingin welcome semua, begitu datang yang pola dasarnya ingin menguasai kan kita akhirnya terdesak. Nah, ini ya. Kenapa agama-agama atau ajaran lokal ini terdesak? Itu karena pola kita yang mengalah gitu. Yang terbuka ya. Salah satunya terbuka dan mengalah. Kalau perlu ya kalau bisa diharmonikan ya terjadinya akulturasi, terjadinya sinkretis kan. Ya. Kan kita banyak tuh di agama-agama itu yang akhirnya ya saling memberi gitu, saling memberi dan saling menerima kan. Karena Islam yang ada di kita itu udah warna lokalnya juga banyak. Ya. Hindu juga sama, Buddha juga sama. Saya kira ada terjadi pembauran di situ. Ya, karena karakter kita berbeda dengan yang di luar gitu. Nah, terima kasih. Kalau satu penemuan tadi yang 4 unsur tadi itu kan tadi ya, dikaitkan dengan Borobudur. Saya kira juga Borobudur itu udah perpaduan gitu. Di situ ada konsep dasar Punden Berundak itu khas dari Jawa atau Sunda ya, Punden Berundak. Kemudian di situ ada konsep papat kelima pancer. Ya. Tadi papat kelima pancer itu yang air, api, angin, dan bumi itu kan. Terus pancernya itu, insunnya itu gitu. Nah itu masuk di dalam konsep Buddha, konsep Borobudur. Kemudian tadi Rupadatu, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu sama dengan konsep yang di Sunda. Buana Larang, Buana Pancer Tengah, Buana Nyungcung. Yang itu tangtu tiga itu. Berasal tadi dari galian diri tadi, raga, rasa, dan ingsun. Alam lahir, materi, alam rosol, dan alam ketuhanan. Alam ketuhanan, ya. Jadi seperti itu sebetulnya terjadi karakter kita sebetulnya karakter yang bahagia sebetulnya. Ya. Terima kasih Kang Gus. Kembali ke Prof. Komar. Prof, saat ini spiritualitas rasa-rasanya sudah tidak menjadi tema utama dalam perbincangan masyarakat yang bergerak ke arah semakin modern, Prof. Terutama generasi Z. Sebaiknya apa yang perlu kita lakukan dalam rangka terus-menerus menggaungkan spiritualitas bangsa Indonesia ini, Prof? Ya, karena selama ini tema-tema yang ditawarkan agama itu sudah diambil alih oleh sains. Misalnya agama mengajarkan bersih. Karena orang nggak beragama, orang yang berpendidikan bersih. Jepang orang bersih, sama apa? Agama mengajarkan rukun. Nah orang yang sekuler, yang taat hukum sosial lebih rukun dibanding agama. Jadi tema-tema agama mengajarkan misalnya adil, bahagia. Sekarang bahagia itu bisa dirumuskan loh. Apa kriteria bahagia? Dan itu bisa dijelaskan oleh sains. Oleh karena itu kalau kerohanian ini tidak membuat penyegaran, penajaman, ya kemudian lama-lama orang akan meninggalkan agama. Lebih-lebih ketika ekspresi agama itu menakutkan. Orang merasa perlu beragama. Jadi ini bagi saya tantangan agama untuk lebih menunjukkan apa sih keunggulan agama itu, apa distingsi agama itu, sebab tema-tema agama sekarang sudah diambil alih oleh ilmu pengetahuan, oleh humanisme. Tapi penyegaran ajaran agama dalam hal penyampaian ini juga berhadapan-hadapan dengan ketakutan tersendiri, Prof. Nanti dikira Allah, kemudian dikafirkan lah. Itu terus harus bagaimana? Kebekuan ini dipecahkannya bagaimana, Prof? Ya, sekarang misalnya agama ngomong apa? Dulu agama itu kan ngomong persatuan. Persatuan itu muncul dari masyarakat yang tertindas, terjajah, biar kuat untuk melawan, mari bersatu. Sekarang bukan persatuan, kerjasama, kemitraan.
Coba kalau Anda dengarkan ceramah agama kan ukhuwah. Persatuan. Kalau bodoh ngapain kumpul? Gitu kan. Kalau miskin seperti kumpul ngapain kumpul? Yang diperlukan itu bukan ukhuwah, kolaborasi, kreativitas, inovasi, kerjasama. Jadi persahabatan tadi, persahabatan intelektual, persahabatan insaniah, persahabatan rohaniah, gitu. Persahabatan, kolaborasi. Makanya kalau kita ngomong Palestina, lucu kita itu. Bisnis dagang itu nggak kenal agama, nggak kenal negara. Ukur-ukuran itu ngomong agama, lihat aja negara Turki dan Israel bisnisnya tinggi. Gitu. Kita itu anti Israel. Yang di belakang Israel itu Iran, Syiah. Orang kita nggak senang sama Iran karena Syiah, gitu kan. Kita senang sama Saudi. Saudi temannya Amerika, sahabatnya Israel. Kacau kan? Muter-muter. Logika kita kacau karena nggak jernih pikirannya itu. Ya, mungkin karena kita terlalu woles ya, kurang banyak kerjaan, jadi semuanya diurusi dan semuanya didefinisikan, pada akhirnya ruwet tentu ya, Prof ya. Mungkin juga karena Islam way of life, gitu. Islam is solution. Islam yang mana? Nah, bagi saya gini ya. Tadi saya teruskan Kang Yudi tadi ya. Pada level rohaniah, jalan menuju Tuhan itu sebanyak hati manusia. Karena akhirnya instrumen, alat untuk menyapa Tuhan itu rasa. Dan rasa itu dalam kolbu, dalam hati. Pikiran itu macam-macam. Tapi yang beragama, yang merasakan keberagaman itu kan hati manusia. Maka kalau saya ditanya, berapa banyak jalan Tuhan? Sebanyak hati manusia. Pintu surga sedemikian banyaknya ya, Profesor Komar. Jadi tidak perlu berebut ya, Prof. Sebanyak hati manusia, masing-masing pegang kunci di hatinya. Masing-masing punya jalannya. Iya. Kang Yudi Latif, ini saya mau nanya, Kang. Kongres Pemuda kedua itu kan bukan kongres terakhir ya, Kang? Ya, tergantung Nah, mungkin perlu kongres lagi, Kang. Mungkin perlu kongres lagi untuk menyatakan salam pemersatu, Kang. Kan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, kita perlu salam pemersatu di Kongres Pemuda kesekian nanti, Kang. Gimana, Kang? Ya, sebenarnya ini bukan soal kongres, ini soal kelebaran jiwa, kan? Mindset manusianya ini. Ya, jadi saya kira yang diperlukan bukan kongres, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat Indonesia ini sebenarnya. Supaya daya literasi, daya baca, simpati, empatinya itu luas gitu, horizonnya itu luas gitu. Nah, saya kira para pendiri bangsa itu kan punya horizon yang luas dan jauh banget gitu. Jadi misalnya daya jangkau mereka itu sedemikian jauh, baru orang sekarang merumuskan misalnya ukuran pembangunan itu suksesnya pakai apa sih? Dulu kan pakai GDP gitu. Terus domestic product, pertumbuhan ekonomi. Tapi ternyata banyak negara yang GDP-nya tinggi, tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Gitu. Jadi orang mulai berpikir kalau gitu ukuran sukses pembangunan itu apa? Makanya sekarang muncul istilahnya bukan GNP tapi GNA, Gross National Happiness. Ya, jadi kebahagiaan bruto. Gitu. Jadi dilihat dari kebahagiaan. Dan menariknya itu di dalam stansa kedua lagu Indonesia Raya itu para penciptanya itu sudah sedemikian jauh itu. Dan kalau kita lihat, marilah kita mendoa, apa doa kita? Indonesia bahagia. Gitu. Nah, ini harus mulai semakin dinyanyikan luas, kan? Itu dia, makanya kalau bisa Indonesia Raya itu dinyanyikan 3 stansanya sekali-kali. Karena stansa, jadi sebenarnya Indonesia Raya itu peta jalan kebahagiaan Indonesia. Kalau kita lihat, stansa pertama itu seruannya apa? Ini yang dikatakan Mas Komar tadi. Seruannya apa sih? Marilah kita berseru. Apa seruannya? Indonesia bersatu. Jadi kalau kita ingin maju, pertama kita harus bisa menyatukan keragaman Indonesia. Kata Bung Karno, bangsa ini bangsa besar
tapi sering mendefinisikan dirinya kecilan. Iya. Batur puko pada gebiar lahir emas sepuhan, tapi isi batinnya kosong lompong. Ya, Suka eker-ekeran mempertentangkan hal yang remeh-temeh. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang gitu. Aduh. Itu. Stansa kedua? Stansa kedua, seruannya apa? Marilah kita mendoa. Indonesia bahagia. Ya, jadi kalau berdoa itu juga jangan usah terlalu panjang-panjang. Ya. Karena Tuhan ngerti apa yang ada di dalam di dalam kereteg hati kita, dan Tuhan bingung nanti kalau doanya kebanyakan. Gitu. Mana yang dulu ya? Yang kalau doa gitu itu harus meniru orang Tionghoa. Orang Tionghoa doanya satu aja, minta duit, duitnya banyak gitu. Karena jelas fokus gitu doanya. Cocok gitu. Ya. Doanya bahagia. Nah, untuk bahagia itu apa stansa ketiga seruannya? Kita harus punya komitmen, harus berjanji. Ya. Marilah kita berjanji. Apa janjinya? Indonesia abadi. Nah, ini betul. Nah, untuk abadi itu di situ disebutkan. Kalau itu abadi harusnya apa? Selamatkan pulaunya, selamatkan lautnya. Pandunya semuanya selamatkan, kedua kan majukan negerinya, majukan bangsanya untuk Indonesia Raya. Jadi jaga, selamatkan, dan majukan tadi. Jadi pertama jaga, kita rawat apa yang kita punya, kedua majukan dengan sains dan teknologi dan lain-lain itu mengembangkan visi dan misi negara gitu. Ya, jadi saya kira ya, jadi problematik kita ini kalau ada bukan soal kongres berikutnya ya harus kembali ke trayek ini nih, trayek Indonesia bahagia ini. Iya. Tapi persoalannya mengapa tidak Indonesia bahagia? Persoalannya mengapa lagu Indonesia Raya tidak dinyanyikan 3 stansa sekaligus, Kang? Apa yang terjadi sebenarnya? Kita ini persis juga seperti pengikut agama. Jadi seringkali ibadah itu hanya dianggap melulu sebagai ritual aja gitu. Padahal pada setiap ibadah itu kan ada pesan moralnya gitu. Puasa ada pesan moralnya, sholat ada pesan moralnya. Begitupun dalam ritual-ritual kebangsaan ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu mestinya kan dengan sepenuh hati, segenap jiwa itu. Kalau direnungkan, diresapi, apa sih maknanya itu satu persatu direnungkan. Jadi ngerti, kalau itu dimengerti sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing. Tiap ada pilkada, pilpres, bikin misi, visi misi. Udah jelas itu ada visi misinya jelas. Iya. Visi negara. Dan visi negara juga coba di dalam pembukaan 215 jelas visi negara juga membentuk bahagia. Coba bunyinya kan gini, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat bahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi katanya Indonesia itu bahagia kalau kita tuh bisa menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Nah, ini untuk bisa mencapai visi Indonesia bahagia itu kita harus mengemban misi. Misinya apa? Lindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Manusianya dan seluruh bangsa, seluruh tumpah darah, flora faunanya, ekosistemnya kita lindungi. Kedua, majukan kesejahteraan umum. Jadi bukan kesejahteraan orang per orang, bukan kesejahteraan orang Jakarta saja, bukan kesejahteraan konglomerat saja, politisi saja, tapi umum. Nah, yang ketiga ini menarik, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan mencerdaskan orang per orang, tapi kecerdasan kolektif. Jadi bagaimana kecerdasan keistimewaan pribadi-pribadi itu membentuk kecerdasan kolektif. Dan syaratnya para pemimpin politiknya harus cerdas, itu jelas. Karena kita kan harus menjalankannya dengan hikmat kebijaksanaan, tuh. Jadi punya prasyarat kecerdasan politik gitu. Dan terakhir ini menarik, ikut melaksanakan tertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Total happiness, universal happiness. Gitu. Ini kan luar biasa. Dan sekarang kalau kita lihat, saya kan perhatikan, saya amati indeks dari Gross National Happiness. Apa coba? Variabelnya itu diturunkan dari 4 misi negara kita, tahu nggak? Jadi kita cek indikator Gross National Happiness itu, yaitu kemampuan melindungi hak hidup, hak milik dan lain-lain itu, kemudian kesejahteraan umum, ada banyak kecerdasan minimum, dan adanya perdamaian.
Itu saya pikir, aduh luar biasa saya pikir. Kenapa kita harus menunggu dunia merumuskan indikator kesejahteraan kebahagiaan, padahal kita sudah punya di pembukaan konstitusi. Iya. Gitu. Oke, gitulah kira-kira. Kang Kus. Nah, saat ini teman-teman penghayat masih seperti perlu jalan yang jauh dan panjang untuk mencapai pengakuan itu, Kang. Kira-kira upaya lain apa yang perlu kita lakukan secara bersama-sama untuk mengembalikan marwah teman-teman penghayat ini, Kang? Ya, saya kira kan kita masyarakat penghayat kan tidak bisa berjalan sendiri. Selama ini kan kalau berjuang sendiri, selalu akan tersingkir. Gitu. Nah, kan tentu kami membutuhkan saudara-saudara sahabat rohani, sahabat jasmani gitu ya, sahabat insan untuk sama-sama memperjuangkan itu. Kita kembali kepada nilai-nilai kita, nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sudah itu merupakan satu nilai yang universal juga kan. Banyak juga nilai-nilai misalnya tadi dikaitkan dengan kebersamaan dan saling untuk mencerdaskan misalnya. Di Sunda kan ada istilah silih asih, silih asu, silih asa. Jadi asih dulu dikembangkan gitu. Rasa kasih sayang, rasa itu dikembangkan dulu. Dari asih saling asuh gitu. Saling asuh itu kan saling mengembang saling menjaga. Nah, sudah saling menjaga baru saling mencerdaskan. Di situ diskusi, di situ berdebat, nggak apa-apa. Tidak akan timbul pertikaian karena sudah ada asih dulu dasarnya gitu. Nah, kemudian soal kebersamaan yang lain misalnya ada istilah sabanda, sariksa, sapariboga. Sabanda itu berarti ya benda itu kekayaan bersama. Kemudian sariksa itu ya sama-sama menjaga gitu. Nah, sapariboga itu yang masing-masing sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kepemilikannya gitu. Kalau dia tugasnya untuk tingkat provinsi ya menjaga untuk tingkat provinsi. Menjaga tingkat kabupaten ya kabupaten. Nah, jadi saya kira salah satunya itu adalah untuk mengembalikan nilai-nilai kita untuk agar masyarakat penghayat kepercayaan mendapatkan kesetaraan ya kembali ke nilai-nilai bangsa kita gitu. Itu karena contoh soal kebersamaan, soal persatuan, itu masyarakat penghayat kan tadi kembali mengkajinya itu ke dalam diri. Di dalam diri ini misalnya ada tangan, ada kaki, ada telinga, ada hidung, ada mata, ada mulut. Bentuknya berbeda masing-masing. Keinginannya juga berbeda. Kalau telinga inginnya dengar yang suara yang merdu-merdu, kan? Kemudian mulut inginnya yang enak-enak, mata inginnya yang indah-indah. Tapi dalam mencapai satu tujuan bersama, kan kerjasama itu semuanya. Contoh misalnya kaki tersandung, toh tangan ikut bantu, mata mencari di mana cari obat. Ya kan? Jadi semua kerjasama untuk mencapai satu tujuan bersama. Jadi sebetulnya tidak usah jauh-jauh, larilah ke dalam diri gitu. Ketika saat ini kemudian nilai-nilai tradisi dianggap kuno pada kemajuan zaman yang dianggap kini, perjuangan menjadi semakin berat, Kang. Upaya-upaya lain apa yang perlu dilakukan supaya kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa ini diterima oleh masyarakat yang lebih luas, Kang? Ya, tentu dari kami juga berupaya untuk mengungkapkan menetralisir stigma yang selama ini karena diskriminasi dan penyingkiran kami itu kan sebetulnya berawal dari stigma. Stigma pertama dianggap kami ini menganut ajaran animis kan, menyembah roh, menyembah ini. Kemudian stigma kedua adalah ini aliran sesat. Itu. Nah, itu yang ini jadi perlu kita klarifikasi. Kalau dulu kan kita tidak punya ruang untuk mengekspresikan, untuk mengcounter gitu ya stigma. Sekarang kan dengan adanya digitasi ini, kita juga sedikit-sedikit bisa mengekspresikan dan bisa membela diri. Ini loh kami sebetulnya. Nah, tentu tidak cukup dari situ. Butuh juga para pemimpin, ya, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin bangsa, untuk juga kembali ke hati gitu. Hati ini dibangkitkan lagi yang hilang, yang tersembunyi atau tertutupi. Itu harus dibangkitkan kembali karena semuanya itu kan
universal itu. Melihat orang jatuh misalnya kan pasti ada rasa kasihan. Semua juga kasihan. Cuma kan kadang-kadang pikir mempengaruhi, biarin aja loh, dia kan bisa berdiri sendiri, misalnya kan gitu. Atau lihat orang miskin, tadinya aduh kasihannya dia miskin, tapi salahnya sendiri. Dia kenapa nggak berusaha? Nah itu kan pikir yang mempengaruhi. Tapi kalau yang menganut pada rasa pasti akan nolong. Gitu. Jadi itu, jadi pejabat kita itu udah banyak yang kehilangan nurani, itu masalahnya. Iya, saya beri kesempatan kepada yang hadir pada siang hari ini untuk menyampaikan satu pertanyaan kepada para tokoh yang mewakili kita mengungkapkan pikiran dan perasaan. Saya persilakan satu penanya mungkin. Oke, Pak Gede Widi Artana. Silakan di-unmute, Pak Gede. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebangsaan. Salam Pancasila. Pancasila. Izin menanya Bante semuanya. Silakan. Apa dengan membina kerukunan beragama, membina keselarasan atau menuju kebineka tunggal-ikaan. Mohon infonya dan penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Gede Widi Artana memberi pertanyaan kepada Bapak-Bapak sekalian tentang bagaimana kita membina kerukunan antar umat beragama sebagai wujud dari ekspresi kita menjaga merawat kebineka tunggal-ikaan. Kira-kira bagaimana agar tidak terjadi benturan atau gesekan satu sama lain. Tetap menjaga kebenaran dari keyakinan masing-masing, tapi juga masih bisa tetap setinggi-tingginya menjunjung penghormatan kepada agama orang-orang yang berbeda. Monggo, Prof. Komar. Di-unmute dulu, Prof. Oke. Ya, pertama bahwa masing-masing hati kita itu mencari Tuhan, mendekati Tuhan. Yang mendekati itu bukan kepala orang, bukan hati orang, tapi hati kita, hatiku. Maka dalam agama itu kan nawaitu, aku berniat, wajahtu, aku menghadap. Jadi aku. Kemudian buah dari pencarian itu hendaknya mendatangkan ibarat pohon buahnya, yaitu amal saleh. Makanya kalau iman itu mesti amal saleh, iman amal saleh. Jadi iman itu mendekatkan kecintaan, ketakwaan, sehingga kita mendapatkan penetrasi namanya energi cahaya kasih pada kita dari Tuhan Yang Maha Kasih, dan kita menjadi instrumen Tuhan. Tangan kita instrumen Tuhan menebar kasih itu salah itu sesuatu yang dirasakan, itu yang dibutuhkan dari masyarakat. Maka kalau orang aku berketuhanan Maha Esa, ujungnya mesti harus berkemanusiaan. Itu sudah tepat sekali Pancasila itu. Jadi kalau ngaku bertuhan, berketuhanan, tapi tidak berkemanusiaan, itu sama saja orang ngaku beriman tapi nggak ada buah amal solehnya. Padahal Tuhan itu tidak membutuhkan jasa kita, tapi Tuhan mengatakan kalau kamu baik padaku, baiklah pada hamba-hambaku yang lain, baiklah pada tetanggamu, baiklah pada orang lain. Jadi kebaikan pada Tuhan, ketakwaan pada Tuhan, itu harus diwujudkan kesalehan pada sesamanya. Kira-kira begitu. Terima kasih, Prof. Kang Engkos, saya persilakan. Bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama bisa menjadi ekspresi dalam kita merawat dan melestarikan kebinekaan tunggal-ikaan? Ya, saya kira yang pertama adalah kita harus punya komitmen atau niat yang kuat gitu ya, untuk mengimplementasikan hakikat kita hidup beragama. Karena tidak ada agama manapun yang di dalamnya itu mengarah pada bertentangan dengan tujuan kerukunan, tujuan kebahagiaan, tujuan keselamatan. Saya kira itu. Yang berbeda kan syariatnya saja. Kalau sama, jadi itu saya kira semua tokoh agama terutama gitu ya, itu bisa mengembangkan ini kepada masing-masing umatnya gitu ya. Nah, kemudian juga untuk saling pengertian, karena tadi saya bilang banyak stigma atau kesalahpahaman akibat ketidaktahuan.
Ya, Jadi ya, di situ perlu dibangun dan dikembangkan jaringan hubungan lintas agama. Jadi kayak yang sekarang FKUB yang dibangun misalnya, kan di luar Penghayat kan tidak masuk di situ. Tapi kan kelihatan di situ kan FKUB hanya urusan untuk perizinan. Kan tidak ada justru upaya-upaya untuk saling pengertian, saling memahami antara masing-masing ajaran. Saya kira belum ada di situ gitu. Nah, itu masih menjadi PR kita ya. Harusnya ke situ kita lari. Ya, oke. Terima kasih. Kang Yudi Latif, saya persilakan Kang Yudi. Nah, dari tadi belum dan Damo itu dari tadi. Bante Damo itu paling hebat nanti terakhir itu guru kita bersama. Iya, gimana itu? Ya sebenarnya gimana ya? Ya kembali harus melonggok nih Kang Yudi. Asik sekali. Yang menjengkelkan dari agama itu kan jebakan kelembagaannya gitu. Oke. Jadi jebakan kelembagaan itu seringkali menyesatkan pengikutnya dari tujuan teologisnya apa, tujuan utama dari jalan keagamaan untuk apa gitu. Kata Weber, manusia itu makhluk yang suka membangun jaringan makna lalu terperangkap dalam jaringan makna yang diciptakannya itu. Iya. Bahkan belakangan saya tuh mulai skeptis loh. Siapa yang menyuruh kita ini hanya menganut satu agama coba? Iya. Pasti kepentingan penguasa agama-agama itu. Iya. Kalau tujuan agama itu pencarian kebenaran, kan kebenaran tuh ada di berbagai tempat, ada di berbagai bejana gitu. Setuju. Di Buddha ada kebenarannya, di Islam ada kebenarannya, di Kristen ada kebenarannya, di Sunda Wiwitan ada kebenarannya gitu. Itu menjadi masalah ketika kebenaran tuh dimonopoli oleh satu kelembagaan agama tertentu gitu. Sehingga kita kehilangan kearifan untuk bisa menangkap sebenarnya relung kebenaran tuh ada di berbagai bejana gitu. Iya. Itu jadi sinkretik itu bukan satu dosa ya. Loh, bukan. Itu jalan kebenaran itu sinkretisme itu. Itu. Saya sampai pada titik itu loh sekarang. Jadi kan sebenarnya pertama gini ya, setiap agama itu kan hidup di dalam satu lokalitas tertentu dulu. Jadi ada bias lokalitasnya masing-masing. Jadi ketika kita ingin mengambil agama dari tempat-tempat tertentu, kita mulai punya kewaspadaan mana elemen-elemen yang sifatnya partikular, lokal, mana nilai-nilai universal yang sebenarnya bisa kita ambil dan bisa kita bumikan di dalam konteks-konteks yang berbeda itu. Kalau enggak, kita bisa tadi itu Islam berarti harus Arabisasi gitu loh. Dan kadang-kadang juga tidak konsisten. Kalau semua hal yang sifatnya perilaku ranting yang sifatnya remah itu harus kita tiru misalnya dari Nabi. Misalnya kalau kesederhanaan itu harus seperti Nabi tidur di atas pelepah korma. Loh kan di Jawa Barat ini nggak ada pelepah kormanya gitu loh. Iya kan? Jadi substansi kesederhanaannya itu. Kalau harus berarti niru Nabi itu naik onta, loh kan nggak ada onta di Bandung ini gitu. Jadi substansinya yang harus diambil. Nah, jadi kadang-kadang kita orang beragama itu nggak bisa membedakan mana substansi, mana itu yang namanya artifisial. Jadi semacam sesuatu yang melekat pada ruang, konteks dan waktu spesifik. Nah, itu juga kan kurang. Terima kasih. Itu tadi kita harus mulai terbuka untuk belajar kebenaran dari manapun asalnya gitu. Dan itu perintah kalau di dalam Islam perintah Nabi itu. Ambillah hikmah itu dari manapun munculnya, dari bejana manapun dia munculnya. Nah, tadi ujungnya seperti Mas Komar. Itu ujungnya setiap orang itu sebenarnya harus bisa meramu menemukan jalan spiritualitasnya sendiri yang cocok dengan dirinya gitu. Jadi kan kalau udah kolektivitas itu lembaga ujungnya itu, kepentingan identitas itu ujungnya, simbol identitas, kolektivitas itu. Sedangkan jalan ketuhanan ini jalan personal, jalan pencarian hidup gitu. Yang tidak perlu dilembagakan ya, Kang? Iya, memang kita tidak bisa melampaui itu ya. Manusia bagaimanapun di dalam rangka mencari kebenaran tuh pertama-tama sebenarnya perlu yang lain juga gitu, masalahnya jebakannya itu. Iya. Tapi orang harus selalu ingat gitu, memang dalam mencari kebenaran kadang-kadang kita harus bekerja sama dengan yang lain
Tapi jebakan kebersamaan itu sering membentuk identitas kolektif. Nah, kalau identitas kolektif terlalu menguat, itu yang membuat manusia kehilangan terperangkap ya di situ. Nah, makanya gini, kenapa itu radikalisme? Nah, ini menarik ya, kalau kata si Durkheim, manusia itu harus manusia normal, itu harus hidup di 2 level. Level propan yang sifatnya personal, kemudian level suci, sacred, yaitu momen kolektif gitu. Manusia normal itu bisa bolak-balik. Kadang-kadang kita tuh dari lingkungan pergaulan sehari-hari yang kehilangan otonomi individu. Tapi kadang-kadang masuk. Ya, oke. Kang Yudi Latif, terima kasih. Sekarang giliran Bante untuk kemudian bukan menyimpulkan Bante, karena ini sesuatu yang justru membuka ruang dialog yang lebih lanjut, baik dalam percakapan keseharian kita dengan itu di mana kita sebagai otonomi individu yang segala imajinasinya masing-masing. Nah, ini kesempatan bagi kita nanti untuk mengundang Kang Yudi Latif lagi pada dialog-dialog berikutnya. Bante, bukan untuk menyimpulkan, karena memang justru jagongan kita ini membuka peluang untuk dialog-dialog lebih lanjut di kemudian hari atau dalam percakapan sehari-hari, Bante. Tapi nilai-nilai luhur yang pada siang hari ini kita telah bicarakan bersama, saya persilakan Bante untuk mengurainya sebagai satu benang merah dalam merefleksikan kebinekaan kita, keberagaman dalam keberagaman kita. Monggo Bante. Bante perlu unmute dulu Bante. Sebagai agamawan, setelah dari menyimak berbagai pernyataan itu tadi, ya, baik dari Prof. Komar, dari Kang Yudi, juga keluhan-keluhan lainnya. Agama itu semakin apa? Dulu orang beragama itu rasanya adem, ayem, tentrem. Kalau tidak beragama itu seperti kita belum berpakaian gitu. Ya. Nah, tapi sekarang akhir-akhir ini beragama kok malah jadi was-was, serem, jadi tegang. Malah kalau Pak Yudi tadi, ya kalau perlu kita itu tidak satu agama. Lagi malah jadi agamanya banyak. Jadi berarti malah ya harus salamnya harus banyak. Apa begitu jadi? Ya. Nah, terus dari kesemua itu, kalau menurut saya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi maupun Prof. Komar, bahwa agama itu sebenarnya tidak kehilangan daya tangkal. Menurut saya dari sudut agama, saya dikatakan politikus, jelas biku kan ya. Kalau Gus Chandra sih iso mancolo putra, mancolo putri. Kalau pakai kerun itu namanya sofistik. Nah sekarang ini kayak santri gitu kan. Pakai topi wartawan kan gitu itu. Nah, saya pakaiannya cuma ini. Dari sudut mana pun ya orang taunya kalau nggak biku ya siolim kan begitu. Mau menghindar kemana nggak bisa. Tapi juga ikut rasa apa? Ikut merasakan bahwa dari keluhan-keluhan banyak pihak itu tidak bisa dihindari lagi. Kalau pada kenyataannya beragama kok tidak lagi seperti zaman dulu. Yang tadi Pak Yudi mengatakan ini wilayah gelap, ini wilayah terang. Ini hitam, ini putih, kan gitu loh. Kalau dulu hitam itu artinya ya orang yang belum putih, nah yang putih ini artinya yang sudah tidak hitam, kan gitu. Nah makanya dulu pada zaman Belanda, setelah Belanda itu mengamati perilaku kearifan lokal yang ada di Nusantara ini, kok ternyata begitu ya, jelas sekali orang dulu itu ini aliran putih, ini aliran gelap. Kalau dalam bahasa Pali yang gelap namanya Brahmacora. Nah, bahasa Jawa Timuran, bahasa kita ngomong Jawa Timur ini ya Kediri, Jember, barang jenenge Brahmacora. Brahmacora. Brahmacora ini dari bahasa Pali
ada sutanya namanya Niti Kanda Suta, itu Brahma Cora. Brahma itu artinya ya kelas tinggi, Cora itu pencuri. Jadi pencuri kelas tinggi itu namanya Brahma Cora. Jadi bahasa desa Bromo Cora. Segalanya dilakukan dan itu yang gelap. Lah orang yang sudah meninggal itu semua namanya bersih. Jadi golongan putih. Nah, oleh pengamat Belanda yang tidak sibuk dengan urusan bisnis, tidak sibuk dengan urusan mulut, urusan perut, bawahnya mulut, bawahnya perut, baru bisa mengamati yang namanya sosial, moral, spiritual gitu. Oh, ternyata ada orang yang tidak gelap, tapi juga belum putih. Namanya abangan. Abangan. Nah, ketika dulu itu masih ada golongan gelap, golongan putih, golongan abangan. Hidup itu malah nyaman dan jelas sekali ini ruang-ruang publiknya. Tapi seperti tadi Kang Yudi mengatakan, sejak agama dilembagakan, orang harus beragama. Yang putih juga harus dijadikan hitam, yang hitam dijadikan putih, yang abang dijadikan putih atau abang. Nah, akhirnya malah kehilangan daya. Kan? Nah, cuma sekarang ini tempat-tempat ibadah juga dibangun di dalam penjara. Dulu zaman Belanda penjara itu enggak ada, dalamnya itu ono wihara, opo ono kelenteng renteng. Makanya penjara itu menakutkan. Gitu. Nah, sekarang ini tempat ibadah juga dibawa masuk ke dalam penjara, sehingga di luar dengan di dalam penjara itu enggak ada bedanya. Itu yang tidak menjadi jelas. Ini sebetulnya Brahma Cora atau Bromo Cora atau apa itu tidak jelas. Nah, karena itu kalau sekarang ini sudah menjadi keluhan bersama, ya sebaiknya atau sebagaimananya ketika dulu agama itu belum dilembagakan. Bahasa saya, agama dikembalikan menjadi lelaku, tidak hanya menjadi ilmu. Lembaga. Nah, sekarang ketika agama dijadikan ilmu, hanya setara dengan ilmu-ilmu eksak lainnya. Kayak matematika, kayak fisika, kayak kimia, menjadi begitu. Tidak ada alat ukur kualitas keagamaan itu seperti apa. Makanya beberapa kali kita diskus sama Prof. Komar. Kalau Prof. Komar mengatakan, ini wilayah iman, ini malah intelektual. Nah, itu kalau dalam wacana Buddhis atau terminologi Buddhis namanya meta yang panya. Meta itu wilayah kejiwaan. Yang berbasis rasa tadi. Nah, panya itu wilayah kecerdasan intelek. Nah, lalu bahasa Bantigiri dulu mengistilahkan intelek religius. Nah, kalau ini dipadukan secara seimbang, warna dan rasa, ukurannya menjadi pas, menjadi enak. Intelek yang religius. Terlalu religius sama jeleknya dengan terlalu intelek. Nah, karena kalau intelek itu kebanyakan, jadi ini tuh masuk, telek itu tayayam, jadi kemasukan, gitu kan? Lalu religius itu terlalu taat, taat dengan rasa. Kita nggak pakai rasio, tapi berbasis rasa tok. Jadi apa-apa itu nunggu rasa. Mau kemana-mana nunggu wangsit. Kalau udah ada wangsit, nanti orang bergerak, gitu kan? Indonesia didirikan bukan orang duduk di bawah pohon kamboja membakar kemenyan, kan begitu tuh katanya Bung Karno. Ini adalah perpaduan intelek dan religius. Nah, kalau kita sepakat, ya mari agama kita jadikan lelaku, tidak hanya menjadi ilmu. Nah, tetapi di dalam pucungnya Mangkunegoro kan ada itu di sana. Ilmu iku kelakone kan dilaku, lekane lawang kas, tegese kas nyantosani. Santya Buddha pangekesing dur angkara. Ilmu itu kelakone kan dilaku. Lah kalau melaku saja nggak ada ilmu ya kesasar-sasar. Nggak ilmu nggak melaku-melaku tekan-tekan gitu kan istilahnya. Lah kalau memang itu sepakat ya ayo kita mulai berbicara Pancasila. Ya dari mana semulainya? Kalau Bante diajak ya sudah.
Orang kan baru ngomong, saya sudah sampai di sana. Karena di dalam wacana Buddhistis, kalau umat awam itu adalah bertekad pada Pancasila Buddhis, untuk menjadi biku, Pancasila dijadikan yang 5 sila itu dijadikan 227 sila. Gitu? Ya, Nah, ya. mungkin pernah singgung waktu di Humor Sufi. Humor Sufi, ya. Ya, ingat toh? Jadi 5 sila yang menghindari pembunuhan, pencurian, kemudian perjinahan, kebohongan, mabuk-mabukan, yang intinya molimo zaman lama. Ya. Menghindari madat, madon, main, minum, memateni. Ya. Itu zaman lama. Lah setelah itu dijadikan ilmu menjadi magdep, mantep, mangan, melu, morotuwo. Nah, itu kan? Ya. Lah kemudian 5 sila ini untuk para biku dijadikan 227 sila. Nah maka itu kalau orang berbicara boleh, tapi kapan jadinya? Gitu kan? Nah, tapi apakah semua harus jadi biku? Ya tidak mungkin. Ya. Apakah semua harus menjadi Buddhis? Ya tidak mungkin. Meskipun ada kontrak spiritual Sunan Kalijogo dengan Raja Brawijaya bahwa nanti kontrak spiritual itu berlaku dalam 500 tahun, sekarang ini sudah jatuh tempo. Kalaupun nanti kembali kepada teks lama, konsensus lama, apakah kita rame-rame pindah agama, ganti KTP? Tidak. Tapi esen, kualitas. Dulu kalau ngomong dengan Gus Dur ya gitu. Apa kita lalu pindah rame-rame pindah KTP jadi Buddhis ya? Ya tidak begitu. Tapi adalah esensialnya. Rasanya. Itulah kira-kira. Itu makanya seperti tadi, bagaimana untuk membuka wawasan. Mari kita membuka. Membuka pikiran. Membuka pintu. Membuka rasa. Ya. Membuat pikiran. Ada satu buku yang ditulis Perjumpaan Islam dan Buddhisme oleh Profesor Dr. Atiyas Imtiyaz Yusuf. Ya. Di sana melakukan riset di Asia Tenggara ini, kenapa kedua agama besar Buddhis dan Muslim di Asia Tenggara ini di beberapa tempat menjadi seperti berjarak. Hasil riset menurut buku ini bukunya, ya. Muslim itu kurang membaca, kecuali Prof atau Pak Yudi. Saya nggak dihitung yang nanti ya. Udah dihitung, nggak langsung nulis kok. Artinya apa? Kita ini kadang-kadang masuk ya itu saya rasakan. Saya rasakan bukan zaman lama, zaman sekarang ini. Dulu sebelum ini orang beragama karena kurangnya informasi dan pengetahuan wawasan, agama satu dengan agama lain itu lebih dulu sudah saling skeptis berkuda-kuda. Kalau mau ketemu antar umat beragama sudah kuda-kuda. Dan yang paling dicurigai adalah umat Buddha. Lalu apa jargonnya? Umat Buddha itu menyembah patung, menyembah berhala, begitu. Itu dulu dan saya merasakan kamu itu orang berketuhanan, ini pemuja api ya. Nyatanya ya bener. Ya. Tapi ternyata kalau mau jujur dan umat Buddha, kalau mau jujur pemuja api itu adalah perokok berat. Nah, itu pemuja api itu. Bante, perlu saya ingatkan waktunya Bante. Dan salah. Ya. Ini moderatornya agak sakti, jadi kalau moderatornya sudah mengingatkan langsung hang. Ini moderatornya agak sakti, jadi kalau keterbukaan masa kini. Kita bisa ya, halo. Ya itulah kira-kira. Pak, saya berterima kasih bahwa kesemua ini adalah tadi banyak sekali saya mendapat ucapan selamat Wesak, dan Wesak itu di Indonesia adalah hari libur nasional keagamaan. Di Indonesia hari libur keagamaan itu komposisinya ada 5, 3, 1. 5 untuk Muslim, 3 untuk gerejawi.
Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih dari semua yang memberikan atensi pada Tri Suci Waisak. Mudah-mudahan pesan Waisak ini bisa memancar dan ditangkap oleh banyak insan yang masing-masing pengen menuju surga. Jalan ke surga itu ya sebanyak rasa. Jadi kalau 5 orang, rasa surga itu juga 5 jalan gitu. Itu sebabnya dalam Buddhis surga tidak hanya 1 tapi 26. Neraka tidak hanya 1 tapi 50. Nah, rinciannya apa nanti ketemu lagi saja kapan-kapan gitu. Salah satu ciri-ciri jagongan yang menarik adalah tidak ada habisnya, Bante. Tidak selesai-selesai. Tapi itu justru akan membuka ruang dialog pada perjumpaan-perjumpaan kita berikutnya. Nah, saya tidak berpretensi tidak akan menyimpulkan apapun karena masing-masing dari kita akan mengambil pengertian yang sesuai dengan pemahaman kita. Nah, saya kembalikan saja waktunya kepada Mas Isyanto. Terima kasih kepada Profesor Komarudin Hidayat, Kang Yudi Latif, Kang Engkus Rusmana, Bante Damosubo, dan semoga ini menjadi pembuka dari obrolan-obrolan kita berikutnya. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kopi mana kopi? Kopi. Kopi mana kopi? Mas Is, silakan Mas Is, saya kembalikan ke Mas Is. Terima kasih, matur nuwun, Gus Chandra Malik. Jagongan diskusi yang luar biasa. Kayaknya cuma Gus Chandra ini yang ngopi nih, yang lain ini diskriminatif ini. Sesuai dengan keimanan ini, yang imannya kuat mendapatkan kopi. Oke. Saya tidak menyimpulkan, ini merupakan diskusi yang menarik. Saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bante Damosubo, Prof. Komarudin Hidayat, Pak Yudi, Kang Gus, dan kayaknya bisa jadi host seterusnya ini, Gus Chandra ini. Kita jagongan menarik. berikutnya. Ditambah Ngawi, mau copat nanti. Pak Yudi, kita tambah lagi nanti ya, sambil mau copatan dan diskusi-diskusi yang lain. Sekali lagi terima kasih, saya tidak menutup hal yang lain. Oh ya, juga Pak Supriyadi masih ada di ruangan kita. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, salam kebangsaan, salam Pancasila, salam Merdeka. 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 Salam Pancasila. Sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Salam.